Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin presentasi di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, kelas MJ 201, Prodi Studi S1 PJJ Manajemen. Nama saya Santina Dewi, NIM saya 230201010183. Dosen Pak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Dan saya ingin berpresentasi dengan judul bagaimana sikap masyarakat, perusahaan asuransi, pemerintah atau OJK terhadap kondisi tersebut. Artikel ini membahas tentang maraknya kasus gagal bayar di industri asuransi di Indonesia yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Artikel tersebut juga mencantumkan beberapa contoh perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dengan nilai fantastis. Yang pertama, masyarakat atau konsumen. Yang kedua, perusahaan asuransi. Yang ketiga, pemerintah atau OJK. Keempat, kesimpulan. Kelima, referensi. Yang pertama, masyarakat atau konsumen. Dan yang pertama, pintar memiliki produk asuransi. Sebelum membeli produk asuransi, penting untuk memahami betul jenis asuransi yang dibutuhkan, manfaat yang ditawarkan, dan resiko yang ditanggung. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming premi murah atau janji keuntungan yang tidak realistis. Selalu bandingkan produk dari berbagai perusahaan asuransi. Dan yang kedua, memahami polis dengan seksama. Polis asuransi adalah dokumen penting yang berisi perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Bacalah dengan teliti setiap klausul yang tercantum, termaksud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jangan ragu untuk bertanya kepada agen asuransi jika ada hal-hal yang kurang jelas. Dan yang ketiga, membayar premi tepat waktu. Ketepatan pembayar premi sangat penting untuk menjaga polis asuransi tetap aktif. Jika premi tidak dibayar tepat waktu, maka perlindungan asuransi bisa lapse atau gugur. Yang keempat, melaporkan klaim dengan jujur dan lengkap. Saat mengajukan klaim, pastikan untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hindari memanipulasi data atau dokumen untuk mendapat keuntungan sepihak. Dan untuk yang kelima, mencari informasi dan bantuan dari OJK. Jika mengalami kesulitan dalam proses klaim atau merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat dapat mencari informasi dan bantuan dari OJK. Dan untuk yang kedua, perusahaan asuransi. Yang pertama, mengelola investasi dengan perunden. Kasus-kasus gagal bayar yang terjadi menunjukkan pentingnya pengelolaan investasi yang perunden dan transparan. Perusahaan asuransi harus menempati dana nasabah pada instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, serta menghindari praktik-praktik investasi beresiko tinggi yang dapat merugikan nasabah. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan dan transparansi. Perusahaan asuransi perlu terus meningkat kualitas pelayanan kepada nasabah, termasuk dalam hal kecepatan dan kemudahan proses klaim. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan penyampaian informasi kepada nasabah juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan. Dan untuk yang ketiga, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Penerapan GCG yang baik akan memastikan perusahaan asuransi dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpanan atau penyalahgunaan dana nasabah. Dan untuk yang keempat, mematuhi peraturan dan pengawasan OJK. Perusahaan asuransi harus mematuhi
peraturan dan pengawasan OJK, termaksud dalam hal kesehatan keuangan dan tata kelola perusahaan. Dan untuk yang ketiga, pemerintah OJK memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. OJK sebagai regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap industri asuransi, termaksud dalam hal pengelola investasi dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Tindakan tegas perlu diambil terhadap perusahaan asuransi yang melanggar aturan atau merugikan nasabah. Dan untuk yang kedua, meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen. Terus mengencarkan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang produk layanan asuransi. Selain itu, OJK juga perlu memperkuat mekanisme perlindungan konsumen untuk menangani pengaduan dan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dan untuk yang ketiga, memberikan sanksi tegas kepada perusahaan asuransi yang melanggar peraturan. OJK harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan asuransi yang melanggar peraturan, termasuk pencabutan izin usaha. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi serta melindungi konsumen dari praktek-praktek yang merugikan. Untuk kesimpulannya, kasus-kasus gagal bayar asuransi memberikan pelajaran berharap bagi semua pihak. Masyarakat perlu lebih cerdas dan bijak dalam memilih produk asuransi. Perusahaan asuransi harus menjalani bisnis dengan prinsip kehati-hati, transparansi, dan mengutamakan kepentingan nasabah. Sementara itu, pemerintah melalui OJK perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga industri asuransi tetap sehat. Referensi yang pertama kompas.com Jakarta, dan yang kedua Erick Thohir Jakarta, Menteri Badan Usaha Memiliki Negara Republik Indonesia sejak 2019. Dan yang ketiga itu ada di link kompas.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.